Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin sedikit menegaskan bahwa hidup ini akan menjadi baik-baik saja kalau kita ini benar-benar punya cara berpikir dan cara bertindak yang baik. Nah, cara berpikir yang baik ini yang akan membuat kita itu mau melangkah ke arah yang baik, karena pada saatnya kita punya tujuan yang jelas. Kalau orang itu punya cara berpikir yang baik, maka dia akan punya tujuan yang jelas, yang terarah, dan tindakannya pun menjadi tindakan yang terukur. Saya pernah menggambarkan begini, ada orang yang cara pikirnya itu tidak jelas, itu dalam bahasa Jawa oratomoto. Itu tindakannya tidak jelas, tidak oratomoto, dalam arti dia tidak akan bisa melangkah dengan langkah yang jelas karena arahnya tidak jelas. Tapi ketika orang itu punya cara berpikir yang jelas, dia akan punya tujuan yang jelas, dan pada saat punya tujuan yang jelas, maka langkah-langkahnya pun akan tertata. Dan langkah-langkah yang tertata ini yang kemudian melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan yang jelas bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dan tentu saja dia akan berpikir bahwa apapun yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk meraih tujuannya. Ya, samping kita tahu tujuan yang akan kita capai, kita harus bisa berpikir bagaimana kita berproses dengan proses yang terbaik tanpa harus melanggar aturan-aturan yang memang harus kita taati. Karena taat pada aturan itu juga merupakan ekspresi dari cara berpikir yang tepat ketika kita hidup. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari hari ke hari memang saya itu merasa semakin gampang untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa saya yang kadang-kadang sangat kritis. Nah, pertanyaannya kalau diringkas begini, mungkinkah kita bisa menjadi orang yang baik dan memperbaiki diri dan bahkan lingkungan kita dengan masyarakat yang tengah rusak? Karena Rasulullah SAW itu pernah berpesan begini, Inna dina la ya'rizu ilal hijazi kama ta'rizul khayyatu ila khujriha wa la ya'qilanna dinu minal hijazi ma'qilal urwiyati min ra'sil jabali inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba'il ladina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Rasulullah itu menegaskan begini, sesungguhnya agama, maksudnya agama Islam ini akan kembali bersarang ke Hijaz sebagaimana ular bersarang ke liangnya, dan pasti agama ini akan terbentengi dengan Hijaz sebagaimana kambing betina menjadikan puncak gunung sebagai benteng. Sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing.
Maka beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki sesuatu, maksudnya sunnahku, yang telah dirusak oleh orang-orang setelahku. Nah, hadis ini mengingatkan pada kita ada satu kenyataan yang akan terjadi pada saatnya di mana orang-orang itu sudah tidak mau kembali ke sunnah, dalam pengertian yang sederhana, sudah keluar dari aturan-aturan yang seharusnya ditaati. Sebagai muslim, tentu saja kita harus resah dan gelisah. Tetapi keresahan dan kegelisahan kita ini kan tidak seharusnya membuat kita terpuruk. Saya pernah menulis tentang keresahan intelektual seorang ulama, itu membuat dia berkarya luar biasa. Imam Syafi'i pernah resah secara intelektual, Imam Ahmad juga pernah, Imam Malik pernah, Imam Abu Hanifah pernah, dan para ulama-ulama hebat itu, ulama-ulama besar itu pernah resah secara intelektual. Dan keresahan intelektualnya itu yang kemudian membuatnya termotivasi untuk melahirkan karya-karya yang luar biasa. Imam Ghazali juga begitu, punya keresahan intelektual, dan pada saatnya keresahan intelektual itu menjadi dia menjadi orang hebat. Dan dia juga pernah mengalami keresahan spiritual, sehingga ada sebuah buku kecil yang menjadi risalah beliau yang berjudul Al-Munqidh dan Dalal. Itu menandai bahwa ada fase kehidupan Imam Ghazali yang di dalamnya itu penuh dengan keresahan spiritual, dan pada saatnya dia menemukan kembali jalan menuju kebaikan, artinya kembali kepada Allah, dari yang sesat menuju hidayah, menuju yang baik, menjadi sesuatu yang lurus. Nah, inilah yang saya coba untuk saya renungkan. Sebagai seorang muslim, saya itu dituntut untuk menjadi orang yang selalu optimis, yang tentu saja tidak sekejap pun saya boleh berputus asa. Jadi berputus asa itu bukan anjuran Islam. Kita harus tegar menghadapi kehidupan semacam apapun. Dan ini yang selalu saya renungkan. Ketika saya membaca surat Yusuf, ada satu ayat yang terdapat pada ayat 87. Di dalam ayat itu ada firman Allah gini, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la yatayasu min rakhillah innahu la ya'isu min rakhillah illal qaumul kafirun. Hei anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini tentu saja atas seorang ayahnya Yusuf. Dan tentu saja kisah tentang Yusuf itu pernah kita baca. Kalau kita mau membaca Al-Quran, ada kisah Yusuf. Saya pernah membaca kisah Nabi Yakub. Dan kemudian setelah itu saya membaca kisah tentang Nabi Yusuf. Saya mencoba untuk mengaitkan bagaimana interaksi antara anak dan orang tua itu melahirkan kasih sayang yang luar biasa dan pengabdian dari seorang anak yang disebut bakti anak pada orang tua yang luar biasa. Tetapi anak yang berbakti itu tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada onak dan duri, selalu ada yang menghalangi dirinya untuk menjadi orang yang baik. Bukan berarti dia tidak akan menjadi baik, tidak. Tetapi menjadi orang baik itu tidak mudah. Karena banyak orang baik yang tidak disenangi oleh orang-orang yang tidak baik, karena orang baik ini dianggap ancaman. Minimal kalau dalam bahasa kita sehari-hari ada rivalitas yang kemudian melahirkan sikap iri dan dengki yang pada akhirnya memang orang-orang baik itu bisa disingkirkan karena dianggap selilit dalam bahasa Jawa itu, yang sesuatu yang merecoki. Saya pernah bercerita bagaimana sikap jujur itu tidak mudah kita pegang, karena kita harus berhadapan dengan para pembohong. Dan orang-orang yang suka berbohong itu tentu saja
merasa terancam dengan hadirnya orang yang jujur itu, apalagi orang jujur itu bersikap kritis dan kemudian melahirkan sesuatu yang mengusik orang-orang yang suka berbohong itu. Maka orang yang jujur itu kan dianggap sebagai ancaman. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, saya lalu punya inspirasi yang luar biasa. Inilah satu pesan moral yang bisa dipahami oleh setiap orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu pantang menyerah. Never give up. Ini yang selalu saya sampaikan. Pantang menyerah. Nah, di dalam tafsir yang saya baca dari ayat ini, para mufassir, para ulama tafsir menyatakan bahwa selalu ada cara untuk tetap menjadi orang yang terbaik meskipun kita ini berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, di tengah-tengah yang lingkungan yang ya, tidak sama sekali mendukung, di tengah lingkungan yang tidak kondusif sekalipun, di tengah lingkungan yang tidak kondusif sekalipun, seorang mukmin itu harus tetap bisa eksis. Kita orang-orang yang beriman tidak diberi sebuah potensi untuk menyerah, tapi diberi potensi oleh Allah berupa hati yang bersih, qalbun salim, yang bisa menggerakkan dirinya, diri orang yang beriman itu dengan gerakan yang sangat kuat di tengah tantangan kehidupan seperti apapun. Nah, kalau hati itu bersih, insya Allah orang yang punya hati yang bersih itu akan bisa berperan untuk menggerakkan siapapun ke arah yang serba positif, termasuk menggerakkan dirinya. Sebaliknya, kalau hati itu kotor, maka dia akan berperan untuk menggerakkan dirinya dan orang lain ke arah yang serba negatif. Jadi hati itu bisa bersih, bisa kotor. Kalau dalam bahasa Al-Quran, hati itu bisa bersih, bisa kotor, tapi bisa berada dalam posisi antara. Sehingga ada yang namanya qalbun marid, hati yang sakit, yaitu hati orang munafik yang berada di posisi antara, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya membaca juga dari kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari misalnya mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat bagian yang namanya al-qalb, yang terjemahnya adalah hati. Nah, qalb, hati, inilah yang punya kemampuan untuk menjadikan seorang dan juga komunitas manusia untuk selamat atau tidak. Hati inilah yang juga bisa menumbuhkan iman dan berseminya amal soleh. Sehingga beliau mengatakan, kegersangan hati yang ditandai oleh keringnya iman dan keinginan beramal soleh setiap manusia hanya bisa disembuhkan dengan tazkiyatun nafs, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita tengah berada dalam kubangan kemaksiatan hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu beruzlah, mengasingkan diri. Uzlah adalah sebuah cara untuk menghadapkan hati secara terarah khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cara itu hati kita akan terbebaskan dari kubangan kemaksiatan. Nah, coba kita harus memahami beruzlah menurut Ibnu Athaillah itu apa. Beruzlah menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana bisa kita baca di dalam kitab Al-Hikam, itu bisa dilakukan oleh setiap orang dengan 3 pola. Nah, pola yang pertama, beruzlah secara batinnya. Beruzlah secara batin dengan hati saja, sementara fisik kita tidak melakukannya. Artinya kita secara fisik tidak mengasingkan diri, tidak lari dari kerumunan, tetapi secara batinnya kita lari. Yang kedua, beruzlah secara fisik saja, sementara secara batinnya tidak kita lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, beruzlah secara fisik maupun batin, jasmani rohani secara simultan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu beruzlah dengan pola pertama, yaitu beruzlah secara batinnya, itu maksudnya adalah memelihara hati dari keadaan sekitar. Jadi meskipun seorang itu hidup di tengah kemaksiatan, dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekitarnya, karena apa? Hatinya itu bisa mengasingkan diri dari kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Nah, sedangkan beruzlah secara fisik tapi hatinya tidak, berarti yang kedua ini adalah tinggal menyendiri secara fisik, tetapi hati atau batin kita tidak berperan.
Maka seorang bisa saja terpengaruh oleh kemaksiatan meskipun sudah menyingkir dari lingkungan yang maksiat. Jadi kalau kita itu tetap saja di rumah, tapi hati kita itu tidak beruzlah, tidak menyendiri, maka bisa jadi kita akan bisa berbuat maksiat seperti apa yang dilakukan orang. Nah, sedangkan beruzlah menurut kriteria ketiga adalah beruzlah secara simultan, lahir batin. Dalam arti benar-benar menjauhkan diri dari keadaan sekitar kita, baik secara fisik maupun batin, sehingga kita benar-benar bisa terhindar dari kemaksiatan karena keterasingan kita dari kemaksiatan baik secara fisik maupun secara batin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ketiga macam uzlah itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, uzlah yang terbaik adalah uzlah ahlun nihayah. Seperti apa uzlah ahlun nihayah itu? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, manusia yang berada pada posisi ahlun nihayah itu hidupnya diibaratkan seperti seekor ikan yang hidup di laut. Ikan laut tidak akan terasa asin dan membuat ikan itu menjadi asin walaupun ia hidup di air laut yang begitu asin. Begitulah hidup orang yang beriman. Dia akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya yang penuh dengan kemungkaran misalnya. Dirinya bisa menjadi beramar ma'ruf nahi munkar di tengah keubangan kemaksiatan tanpa harus mengasingkan diri secara fisik, karena hatinya telah beruzlah. Hatinya telah melepaskan diri dari kemaksiatan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah uzlah yang dilakukan oleh para rasul. Bagaimana Rasulullah dan Muhammad SAW itu berada dalam kupang kemaksiatan secara fisik, tetapi hatinya terjaga sehingga dia menjadi orang yang hebat dan bahkan bisa mengubah keadaan dengan dakwahnya. Nah, manusia yang menggerakkan dirinya untuk tetap bekerja dengan hatinya, meskipun dia harus berhadapan dengan realitas kehidupan yang tidak menguntungkan, dia tetap akan tegar untuk menjadi dirinya sendiri di tengah kehidupan seperti apapun. Misalnya kalau kita bicara manusia yang menggerakkan dirinya dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan melakukan uzlah ahlun nihayah, tidak perlu gentar dengan keadaan apapun karena dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dan inilah yang dulu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat karibnya yang bernama Abu Bakar Siddiq dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini yang bisa kita baca dari kitab suci Al-Quran. Kata la tahzan innallaha ma'ana di dalam surat At-Taubah ayat 40 itu artinya janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu adalah dua pribadi yang telah membuktikan dahsyatnya kekuatan iman yang sangat lekat di hati mereka. Bahwa dengan beruzlah seperti layaknya uzlah ahlun nihayah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, mereka berdua bisa membuktikan bahwa seorang mujahid, seorang pejuang kebenaran tidak sebatasnya lari dari medan juang. Mereka tetap menjadi pemenang dari setiap kompetisi apapun dan akan menjadi orang yang benar-benar beruntung karena Allah sendiri yang akan menjamin keselamatannya. Tinggal gelanggang colong rayu itu bukan sikap mujahid yang benar. Kalau kita sudah ingin menjadi mujahid dakwah, kita harus berhadapan dengan realitas kehidupan yang seburuk apapun, realitas kehidupan yang semakin apapun. Dan memang kemenangan dan peruntungan itu tidak selalu bermula dari proses yang mudah dan menyenangkan, apalagi dikatakan serba kebetulan. Bahkan dalam banyak hal bisa berawal dari proses-proses yang sangat melelahkan. Tapi saya katakan yang terpenting adalah jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan kemenangan dan peruntungan apapun tanpa upaya, karena ternyata para pemenang dan orang-orang yang beruntung itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya telah bekerja keras dengan jujur dan keringat dan bahkan tes-tesan darah berjuang yang pada akhirnya bisa meraih paling besar karena kerja kerasnya. Dia selalu menanam dan menanam, akhirnya dia mengetam sesuatu dari hasil yang dia lakukan.
tanamannya itu tumbuh subur karena dia terus menanam dan merawat tanamannya dengan baik sehingga dia memanen dengan panen yang terbaik. Saya masih ingat kata-kata guru saya sewaktu saya menimba di sekolah saya, Madrasah Muallim Muhammadiyah Jakarta. Siapapun yang menanam dia akan mengatakan, man yazra' yahsud, siapa yang menabur benih dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, dialah yang akan memanen dengan panen yang terbaik. Dan untuk menjadi sang pemenang, kata guru saya, untuk menjadi orang yang beruntung, kata guru saya, kita perlu memeras keringat dan bahkan kadang-kadang harus berani meneteskan darah kita. Mari kita coba membaca kembali dengan cermat makna firman Allah yang ada di dalam kitab Al-Quran yang berisi kalimat la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan ada harapan kita menjadi orang-orang yang pada saatnya memenangkan pertarungan dan menjadi orang-orang yang meraih kebahagiaan. Kita akan semakin paham dan selanjutnya lebih siap mau dan berani berbuat sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan yang baik dari Allah, dan dengan uzlah yang tepat kita insya Allah akan tetap berada di tengah keramaian kapanpun dan dimanapun tanpa harus terusik, karena hati kita selalu bisa menyepi dari keramaian, dan pada saatnya kita akan selamat dan menyelamatkan siapapun, dimanapun dan kapanpun kita berada. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, dan jangan pernah kita berputus asa ketika kita berjuang. Jadilah orang yang terus menjadi pejuang dan tidak perlu kita putus asa untuk menghadapi tantangan apapun yang harus kita hadapi ketika kita sudah berniat untuk menjadi seorang mujahid yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Inilah apa yang selalu saya sampaikan kepada diri saya dan para jamaah saya, dan mari kita coba kita implementasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang memang penuh dengan tantangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.